Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur di pagi ini sebelum kita menjalankan aktivitas kehidupan hari ini, kita boleh datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Mari kita menyediakan hati kita untuk mendengar firman dan merenungkannya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah, di mana Tuhan memberi kepada kami kekuatan kesehatan dan kesempatan untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Kiranya dengan tuntunan Tuhan, dalam terang tuntunan firman yang kami baca, kami renungkan hari ini, kami boleh senantiasa berjalan dalam jalan Tuhan yang benar, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain dan kami sendiri dipenuhi dengan sukacita ilahi. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki bacaan 1 Tawarikh pasal 5 pada hari ini. Dan tentu saya tidak akan membacakan seluruh ayat karena sangat panjang. Dan saya hanya mengutip satu ayat saja di ayat yang pertama. Di sana dikatakan demikian, anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Bapak Ibu Saudara, 1 Tawarikh pasal 5 berbicara tentang suku Ruben, suku Gad, dan separuh suku Manase yang merupakan keturunan Yakub. Namun karena dosa dan ketidaksetiaan mereka terhadap Allah, mereka dihukum dengan kehancuran dan pembuangan oleh bangsa Asyur. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama, pentingnya kesetiaan kita kepada Allah. Kisah ini Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah peringatan bagi kita tentang betapa pentingnya tetap setia kepada Allah dan firman-Nya. Ketidaksetiaan dan dosa dapat menyebabkan konsekuensi yang serius dalam hidup kita. Yang kedua, kita belajar tentang akibat dosa. Kehidupan suku Ruben, Gad, dan Manase menjadi contoh nyata tentang bagaimana dosa dapat merusak dan menghancurkan kehidupan manusia. Ini mengingatkan kita untuk selalu berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, berbicara tentang kekuatan dan kebijaksanaan Allah. Meskipun keturunan Yakub mengalami kesulitan karena dosa mereka, kisah ini juga menunjukkan bahwa Allah adalah kuasa yang penuh kasih dan bijaksana. Dalam kemurahannya, ia memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan kembali kepadanya. Nah, karena itu hari ini firman Tuhan menyapa kita, bertanya kepada diri kita sendiri. Yang pertama, bagaimanakah hubungan kita dengan Allah? Apakah kita benar-benar setia dan taat kepadanya dalam segala aspek kehidupan kita? Dan yang kedua, apakah ada dosa atau ketidaksetiaan dalam hidup kita yang mungkin telah menyebabkan masalah atau kesulitan kita? Jika iya, mari kita bersedia bertobat dan meminta pengampunannya. Yang ketiga, bagaimana kita menghadapi konsekuensi dari tindakan kita? Apakah kita berusaha belajar dari kesalahan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan kita? Yang keempat, mari kita mengenali bahwa Allah adalah Tuhan yang penuh kasih dan bijaksana. Kita bisa mendekatkan diri kepadanya dengan percaya bahwa Ia selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dan di dalam Yesus Kristus kita telah melihat tangan Allah yang selalu terbuka untuk kita datang kepadanya dalam pertobatan, untuk menerima pengampunan dosa dan tuntunan tangan kasih-Nya untuk kita kembali pada jalan yang benar. Marilah kita memikirkan bagaimana kita dapat hidup dengan setia
dan taat kepada Allah, memberdayakan iman kita, dan terus mencari pertumbuhan rohani dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita jalani hidup kita hari ini dalam tuntunan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau selalu menerima kami kembali datang kepadamu. Walau kami seringkali jatuh di dalam pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami tahu kesalahan kami mendapatkan konsekuensinya. Tetapi Engkau penuh dengan kasih dan menolong kami untuk datang kembali kepadamu dalam pertobatan. Sehingga kami boleh mendapatkan tuntunan Tuhan untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Walaupun kami menerima konsekuensi dari kesalahan-kesalahan kami. Tetapi Engkau berkenan menuntun kami. Untuk kami boleh sampai pada satu kondisi yang jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman Tuhan. Untuk sebuah pembelajaran dari suku Israel yang gagal menjalani hidup yang benar. Tetapi di dalam kasih setia Tuhan Kau memanggil mereka kembali pada jalan Tuhan. Berkati hidup kami hari ini, umat-Mu hari ini, anggota jemaat gereja stadion yang hari ini menjalani kehidupannya, menjalani aktivitas kegiatan sehari-harinya. Tuhan memberkati. Dan kalau ada yang sakit, yang berharap kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kemurahan-Mu berupa kesembuhan pada mereka yang sakit ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.